Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apakah hari ini kalian siap untuk belajar? Siap, Bu. Alhamdulillah. Siapa di antara kalian yang bisa memimpin doa? Boleh, Bu. Silahkan Kak Nida. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul adzim. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Ibu mau lihat siapa saja anak-anak Ibu yang tidak datang hari ini. Maulia Rizka? Hadir, Bu. Katunida? Siapa yang tahu tentang materi hari ini? Sistem pencernaan, Bu. Ya, betul kali Katunida. Sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari sistem pencernaan di mana memiliki tujuan-tujuannya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan organ-organ sistem pencernaan beserta fungsinya. Yang kedua, ada kalian dapat menjelaskan fungsi organ dari sistem pencernaan tersebut. Dan juga tujuan yang terakhir ada siswa dapat menjelaskan kelainan pada sistem pencernaan. Kita memasuki apa sih pengertian dari sistem pencernaan? Pengertian dari sistem pencernaan ini adalah proses mengubah makanan dari molekul besar ke molekul kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh kita. Sekarang Ibu mau menanya kepada kalian, kenapa kita bisa beraktivitas seperti biasa? Karena adanya energi, Bu. Iya, karena adanya energi di dalam tubuh kita sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Sekarang Ibu mau tanya, energi didapatkan dari mana? Dari Ya, betul sekali. Kita mendapatkan energi itu dari makanan yang kita konsumsi. Makanan yang sehat itu mengandung 4 sehat 5 sempurna. Pertama ada makanan pokok seperti nasi, roti, gandum. Yang kedua ada lauk pauk. Lauk pauk seperti ikan. Selanjutnya ada apa? Sayur. Ya, Katunida. Yang keempat ada susu. Ya, betul. Buah. Dan terakhir ada buah-buahan yang banyak mengandung vitamin yang berguna untuk dalam tubuh kita. Bagaimana tubuh kita dapat mencerna makanan? Karena ada sistem pencernaan. Ya, betul sekali, karena ada sistem pencernaan. Di dalam sistem pencernaan tersebut ada organ-organ yang berperan dalam pencernaan. Ini apa-apa saja organ-organ yang terdapat dalam sistem pencernaan? Yang pertama ada Mulut. Ya, betul sekali. Mulut. Mulut. Yang kedua Ada kerongkongan. kerongkongan, nama lainnya? Esofagus. Ya, betul sekali, pandai kalian nih, Bu Harini ya. Selanjutnya apa lagi? Ada lambung. Ada lambung. Ya, nama lambung? Ventriculum. Ya, betul. Yang keempat, halus. Yang usus besar. Habis usus besar, apa lagi anak-anak organnya? Ada Rektum. Tempat pembuangan sisa-sisa makanan apa disebutnya? Anus. Ya, betul. Anus ini adalah tempat pembuangan feses. Dari organ-organ sistem pencernaan ini, dia juga ada kelenjar pencernaan. Apa-apa aja kelenjar pencernaannya? ada empedu, hati. Ibu mau menjelaskan dari masing-masing organ-organ ini fungsinya. Sekarang Ibu mau tanya, mulut. Kalian pasti tahu kan apa fungsi dari mulut? Tahu, Bu. Coba Rizka. Untuk mengunyah makanan. Ya, mulut ini adalah awal dari sistem pencernaan, di mana di dalam mulut ini tempat masuknya makanan. Mulut ini terbagi menjadi 3. Di dalamnya yang pertama ada gigi, yang kedua ada Lidah. yang ketiga ada kelenjar ludah atau kelenjar parotis. Esofagus. Siapa di antara kalian yang tahu apa fungsi dari esofagus? Tempat melaluinya manusia, tempat dia makanan itu masuk melalui. Ya, betul. Ini kan ada makanan tadi masuk melalui mulut. Di mulut ini terjadilah gerakan peristaltik. Lalu makanan masuk ke ventriculus melalui esofagus. Jadi esofagus ini tempat makanan
namanya melewati makanan, menyalurkannya ke ventriculus. Yang selanjutnya di sini ada usus halus. Usus halus di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada duodenum, dan ileum. ya, duodenum usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum usus penyerapan atau absorpsi. Selanjutnya di sini ada usus besar. Ada rektum. Rektum ini tempat penyimpanan sisa makanan sementara, lalu sisa makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus yang sering kita sebut dengan Feses. ya, betul, feses. Jadi kalian semua sudah tahu kan apa-apa saja organ yang berperan dalam sistem pencernaan? Tahu, Bu. Nah, seperti yang telah Ibu tunjukkan ini, di sini ada 7 organ yang berperan dalam sistem pencernaan. Ini ada gambar. Kita telah sama-sama ya. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana sih sistem pencernaan tersebut, proses-prosesnya. Dilihat ya anak-anak, diperhatikan. Ini ada gambar tubuh manusia yang di dalamnya ada organ-organ sistem pencernaan. Di sini ada mulut. Mulut adalah awal dari sistem pencernaan, di mana makanan atau minuman dimasuk melalui mulut dan akan dirobekkan di kunyah-kunyah melalui apa Rizka? Gigi. Ya, gigi. Dan makanan tersebut akan bercampur oleh kelenjar air lidah, yaitu parotis. Makanan tersebut ini akan disalurkan ini. Ini apa namanya? Lambung. Ya, di sini lambung. Makanan dari mulut akan disalurkan ke lambung melalui esofagus atau kerongkongan. Di dalam lambung ini, makanan akan dicerna yang dibantu oleh enzim HCl, amilase, dan renin. Selanjutnya, makanan dari lambung akan diteruskan ke usus halus. Di sini ya, di sini anak-anak usus halus. Di mana usus halus yang Ibu jelaskan tadi ada 3 bagian yang disebutkan, Rizka? Jejunum, duodenum, dan ileum. Jejunum apa? Usus kosong. Ya, jejunum, 12 jari, ileum. penyerapan. Ya, pada ileum sisa-sisa makanan akan diserap, namanya aja usus penyerapan atau absorpsi. Jadi makanan tersebut akan diserap. Di selanjutnya makanan tersebut akan dibawa ke usus besar. Lalu pada rektum, di sini ada rektum ya. Di sini di rektum tempat penyimpanan makanan sementara. Selanjutnya makanan yang tidak diperlukan lagi atau sisa-sisa makanan yang tidak kita perlukan di tubuh akan dikeluarkan melalui Anus. berupa Feses. berupa feses. Jika sistem pencernaan kita itu mengalami kegangguan atau tidak berjalan dengan lancar, akan mengakibatkan beberapa penyakit. Salah contohnya, kalian pernah diare nggak? Pernah, Bu. Apa yang menurut kalian penyebab kalian bisa menjadi diare? Makan pedas. Ya betul, itu adalah makanan-makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita sehingga mengeluarkan diare. Selanjutnya di sini juga ada beberapa gangguan pencernaan yang lain selain diare tadi ya. Di sini ada parotitis atau penyakit gondok, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air lidah di bagian bawah telinga. Akibatnya kelenjar air lidah menjadi bengkak dan membesar. Seperti orang yang terkena penyakit parotitis atau gondok ini, lehernya itu akan membengkak karena adanya virus di kelenjar air lidahnya sehingga dia membengkak. Penyakit appendicitis, yaitu usus buntu, dapat merembet sampai ke usus besar dan menyebabkan radang selaput rongga perut. Yang ada juga penyakit luka lambung, terjadi karena adanya luka pada dinding lambung bagian dalam. Secara teratur sangat dianjurkan untuk mengurangi risiko timbulnya tekak lambung. Selanjutnya juga ada penyakit xerostomia. Kalian tahu apa penyakit xerostomia? Enggak, Bu. Xerostomia itu adalah penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air lidah. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Jadi, dari materi sistem pencernaan hari ini yang sudah Ibu jelaskan, apa yang kalian tidak mengerti? Apa ada yang mau ditanyakan? Di kelenjar pencernaan. Ya, apa? Kelenjar pencernaan ini ada 3, empedu, hati, dan juga pankreas. Fungsi dari kelenjar pencernaan, Bu. Fungsi dari kelenjar pencernaannya. Di sini ada kelenjar pencernaan di mana terbagi menjadi
empedu, hati, dan juga pankreas. Kelenjar pencernaan ini dia tidak termasuk organ dalam sistem pencernaan, tetapi dia membantu dalam sistem pencernaan. Di sini pertama ada empedu. Empedu di sini berfungsi untuk mengembungsi lemak. Di sini juga selanjutnya yang kedua ada hati. Siapa yang tahu fungsi hati? Tidak tahu? Oh, yang sering baca ya anak-anak. Di sini fungsi hati untuk mendeteksi racun-racun. Hati itu adalah organ yang paling besar di dalam tubuh kita. Selanjutnya juga ada pankreas. Pankreas ini enzim pencernaan serta pankreas dan hormon insulin dan glukogen. Fungsi dari pankreas ini adalah untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan, yaitu getah pankreas dan juga hormon insulin dan glukogen. Di sini ibu akan membagikan tugas kepada kalian, yaitu lembar kerja peserta didik, agar kalian lebih memahami tentang sistem pencernaan materi hari ini. Jadi di sini ibu akan membagikan tugasnya, ini untuk Maulia Rizka dan ini untuk Pak Ida. Sebelum kalian menjawab, ibu akan membacakan apa-apa aja yang harus kalian jawab. Di sini ada indikator, alat tulis, dan juga langkah-langkah yang harus kalian kerjakan pada lembaran selanjutnya. Pada yang pertama, di sini kan ada gambar, jadi gambar ini harus kalian amati dulu. Apa makanan-makanannya, fungsi tubuh, memiliki apa tidak. Di sini juga yang kedua mulai Rizka, coba lihat yang kedua ini kan ada gambar. Dari gambar ini kalian menunjukkan, misalnya nomor satu ini gambar seperti organ apa, organ mulut atau pankreas gitu. Di sini ada nama-nama organ. Nah, selanjutnya ini nanti kalian bilang nanti misalnya diare gangguan pada apa, pada perut atau usus besar atau usus halus gitu. Nah, ini ibu beri waktunya 20 menit ya. Kalau misalnya kalian ada kendala atau tidak mengerti mengenai soalnya, bisa kalian tanyakan sama ibu, atau enggak kalian tanyakan sama kawan di sebelah ya. Tapi tidak boleh kerja sama ya, Bu. Bagaimana, sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Apakah ada kendala dari kalian mengerjakan soalnya? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum Kak Ibu mau dari masing-masing kalian untuk memaparkan hasil yang kalian kerjakan. Si Rizka memaparkan hasil dia, dan juga si Dida memaparkan hasil yang sudah dia kerjakan. Silahkan, siapa mau duluan? Saya, Bu. Silahkan, mulai Rizka. Jadi di sini ada makanan cepat saji, yaitu ada seperti lafonte, super bubur, dan makanan kaleng. Ini merupakan makanan yang tidak sehat untuk dimakan karena mengandung bahan pengawet. Iya, betul. Selanjutnya ada bagan tentang organ-organ pencernaan, di mana yang pertama ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus dan usus besar, rektum dan anus. Silahkan Pak Ida. Selanjutnya ada nama organ organ yang berperan dalam sistem pencernaan dan juga fungsinya, di mana yang pertama yaitu ada mulut. Mulut ini sebagai tempat masuknya makanan, dan di dalam mulut ini juga terdapat 3 bagian, ya, gigi, lidah, dan kelenjar pankreas. Nah, selanjutnya ada esofagus ataupun kerongkongan, di mana esofagus ini merupakan tempat melewatinya makanan menuju ventriculus ataupun lambung. Kemudian di lambung ini adalah baru terjadi proses pencernaan secara kimiawi, yaitu yang berperan HCl, enzim amilase dan juga renin. Iya, betul. Selanjutnya ada usus halus. Nah, di usus halus ini terbagi kepada 3 bagian lagi, yaitu ada duodenum ataupun usus 12 jari, kemudian jejunum yaitu usus kosong, dan ketiga yaitu ileum yaitu usus penyerapan. Kemudian di usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi untuk membantu penyerapan nutrisi, pembentukan tinja, hingga proses pembuangan zat sisa. Kemudian terdapat rektum. Nah, di rektum ini yaitu penyimpanan makanan sementara sebelum dikeluarkan. Nah, yang ketujuh yaitu anus, yaitu tempat untuk mengeluarkan feses. Udah, Bu. Jadi selesai sudah materi sistem pencernaan pada pertemuan kali ini. Di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan mengenai materi tentang sistem pencernaan? Saya, Bu. Coba mulai Rizka. Jadi sistem pencernaan itu merupakan
suatu proses untuk menghancurkan makanan dari yang kompleks menjadi sederhana. Adapun organ-organ pencernaan seperti ada mulut, esofagus, ada lambung, ada usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dan silahkan disambung oleh Kak Nida. Mekanisme cara kerja dalam sistem pencernaan itu ada dua, yaitu secara mekanik dan juga kimiawi. Nah, fungsi daripada organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan itu ada mulut, itu sebagai tempat masuknya makanan, tempat melaluinya makanan. Ya, habis itu ada lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Dan juga kalian jangan lupa bahwa kelenjar pencernaan itu ada 3. Di sini ada empedu, hati, dan juga pankreas. Sekian pertemuan hari ini mengenai materi sistem pencernaan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian dan juga kalian harus menjaga makanan kalian. Kita akhiri dengan doa. Silahkan berdoa di hati masing-masing. Amin. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.